Shalom, saudara yang dikasih Tuhan. Jumpa lagi dengan saya, Ade Evra Anugrah Gebu, di dalam channel YouTube saya, di mana channel YouTube saya akan membahas tentang dogmatika Kristen. Dogmatika Kristen. Jadi, setiap Anda yang menonton, setiap Anda yang menyaksikan channel YouTube saya, mari ikuti terus, karena setiap saya menguploadnya, kita akan belajar terus-menerus mengenai dogmatika Kristen. Mengapa? Karena hari-hari ini banyak orang yang mulai mengupload tentang kekristenan, tetapi dengan cara yang salah. Apa maksudnya? Jadi ada banyak orang-orang yang mencoba untuk menafsirkan ayat-ayat Alkitab, tetapi di dalam teks dan konteks yang berbeda dari maksud penulis Alkitab itu sendiri. Sehingga mulai digaungkan di media sosial atau di YouTube secara khusus berkaitan dengan, oh, Yesus itu bukan Tuhan, oh, Yesus itu palsu, oh, Yesus itu tidak mati, oh, Yesus ini begini, dan seterusnya. Ada banyak orang yang mencoba menyerang kekristenan. Saya tidak akan berdebat atau berargumentasi dengan mereka-mereka itu, tetapi saya ingin melalui kanal YouTube saya, kita belajar tentang dogmatika Kristen. Apa itu kekristenan dan bagaimana pengajarannya. Dan bagi teman-teman yang menyaksikan, siapapun Anda, apapun agama Anda, jika Anda ingin komentarlah yang sopan. Dan jika Anda ingin berdiskusi, mari berdiskusilah bersama-sama tentang dogmatika kekristenan. Nah, di dalam video saya yang pertama ini mengenai dogmatika Kristen atau seri pengajaran, saya ingin mulai dengan satu topik, yaitu apakah tujuan utama manusia? Jadi, kita ini, saudara dan saya, itu ada di tengah-tengah dunia ini untuk apa? Apakah kita ada di tengah-tengah dunia ini hanya untuk memenuhi dunia ini? Atau ada tujuan besar di tengah-tengah dunia tempat di mana kita berada? Baik, nah, Alkitab mengatakan kepada kita di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-31, 1 Korintus 10 ayat 31, dikatakan demikian. Jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Yang kedua juga dikatakan di dalam Wahyu pasal yang keempat ayat yang ke-11. Wahyu 4 ayat yang ke-11 dikatakan demikian. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Dan di dalam Mazmur 73 ayat 25 sampai dengan 26, di situ dikatakan demikian. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Seri ajaran pertama ini, saya ingin mengatakan kepada kita bahwa Alkitab memiliki sebuah rumusan untuk kita pahami secara mendasar. Yaitu, di dalam hidup ini, kita hanya harus fokus untuk memuliakan Tuhan Allah kita. Saudara dan saya, kita diciptakan, lahir di tengah-tengah dunia untuk satu tujuan, yaitu memuliakan Tuhan. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, semuanya harus satu fokus tujuannya, yaitu memuliakan Allah. Oleh karena di dalam kitab Kejadian, Allah menciptakan dunia dan segala isinya. Dan pada hari yang ke-6, Allah menciptakan manusia. Dan Allah menciptakan manusia itu segambar dan serupa dengan Allah. Maksud daripada segambar dan serupa dengan Allah itu,
adalah kita memiliki natur-natur yang Tuhan ingin kita kerjakan, menjadi kesaksian atau wakil daripada Allah di tengah-tengah dunia. Sehingga sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya, kita sungguh menyadari bahwa di dalam kehidupan kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam pendidikan kita, rekreasi kita, menikah, dan segala sesuatunya, hanya Allah yang menjadi fokus utamanya. Tetapi kita jangan salah mengerti. Berkaitan dengan memuliakan Allah, bukan berarti kita sedang menjadikan Allah itu mulia. Allah itu sudah mulia, Allah itu sudah agung adanya oleh karena Dia maha. Kemahaannya adalah sesuatu yang tidak pernah dimiliki oleh makhluk-makhluk ciptaan lainnya. Yang dimaksudkan dengan muliakan Allah adalah dalam kehidupan kita, kita memancarkan kasih Kristus ke dalam kehidupan kita. Kita menunjukkan di dalam kehidupan kita bahwa Allah adalah Allah yang mulia. Kita menceritakan kemuliaan Allah yang Ia berikan kepada manusia. Nah, itulah memuliakan Allah. Muliakanlah Allah dengan apapun yang kita miliki. Itulah tugas dan maksud tujuan utama di dalam kehidupan kita, yaitu memuliakan Allah. Nah, kita hendaknya juga tidak beranggapan bahwa bila seseorang telah mengabarkan Injil, maka ia dengan sendirinya telah memuliakan Allah. Karena memuliakan Allah sejatinya adalah itu keluar dari lahir dalam hidupnya, yaitu melakukan setiap firman yang tertulis di dalam Alkitab. Jika seseorang berusaha untuk dapat memuliakan Allah, maka ia akan selalu berusaha di segala waktu dan aktivitas untuk melakukan hal-hal yang berkenan kepada Allah, sesuai dengan firman Allah. Penginjilan, melayani di gereja, melakukan segala kegiatan ritualitas agamawi kita, itu harus. Tetapi jangan kita salah artikan. Kalau kita melakukan semuanya itu hanya untuk kemuliaan diri kita sendiri, maka kita sedang mengerjakan itu bukan fokus kepada Allah, tetapi fokus kepada kemuliaan pribadi kita sendiri. Maka tujuan utama manusia ada di tengah-tengah dunia ini adalah bagaimana kita seluruh hidup ini sebagai hidup harus dijalani dengan sadar bagi penghormatan kepada Allah, sekaligus dalam suatu semangat pelayanan bagi namanya. Itu yang perlu kita lakukan. Jadi melalui video ini kita belajar yang pertama, yaitu bahwa Allah menciptakan manusia di dalam kesempurnaannya, baik adanya. Yang kedua, di dalam penciptaannya kepada manusia, Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, yang berarti kita adalah wakil-wakil Allah di tengah-tengah dunia. Yang ketiga, oleh karena dosa itu masuk, maka persekutuan kita menjadi rusak. Tetapi oleh pertemuan pribadi kita dengan Kristus, maka Dia menebus kita dari dosa kita. Oleh sebab itu, hubungan kita kembali pulih di dalam Kristus, maka hidup kita harus senantiasa memuliakan Allah. Yang ketiga, yang keempat, memuliakan Allah bukanlah menjadikan Dia mulia, tetapi memuliakan Allah artinya di dalam seluruh aspek kehidupan kita, entah pekerjaan, entah karir, entah bisnis kita, entah menikah, entah keluarga, apapun itu, kita memuliakan Tuhan. Kiranya hidup kita selalu memuliakan nama Tuhan. Dan ketika kita memuliakan nama Tuhan, mari kita sungguh-sungguh fokus hidup kepada Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menciptakan kita, manusia, dengan penuh keistimewaan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara yang menyaksikan video ini. Kiranya damai sejahtera Allah senantiasa menyertai kita semua. Salam saya, Ade Efra Anugrah Gebu. Shalom.